Halo, teman-teman investor. Pernah nggak sih kalian penasaran apa sebetulnya rahasia di balik laporan keuangan sebuah perusahaan? Hari ini, kita bakal jadi detektif finansial bareng-bareng. Kita akan bedah tuntas laporan keuangan dari PT Soho Global Health. Yuk, kita mulai. Saya tahu kok, buat sebagian besar dari kita, ngelihat laporan yang isinya angka semua kayak gini tuh, aduh, bikin pusing duluan ya kan? Tapi tenang aja. Di balik semua angka ini, sebetulnya ada cerita yang seru banget tentang kesehatan, resiko, dan juga potensi sebuah perusahaan. Dan hari ini, kita akan baca cerita itu sama-sama. Nah, di sini anggap aja saya ini mentor atau teman diskusi kalian. Kita bakal bareng-bareng bongkar laporan keuangan dari PT Soho Global Health atau yang sahamnya berkode SOHO untuk belajar gimana sih cara membaca tanda-tanda vital sebuah bisnis langsung dari sumbernya. Udah siap? Oke, sebelum kita terjun ke lautan angka, penting banget buat kita kenalan dulu sama SOHO ini. Siapa sih mereka? Bisnisnya ngapain aja? Soalnya nih, kalau kita paham bisnisnya, cerita di balik angka-angkanya nanti bakal jadi jauh lebih masuk akal. Jadi gini, Soho ini adalah pemain di sektor kesehatan. Mereka punya dua pilar bisnis utama. Satu ada PT Soho Industri Farmasi, yang dari namanya aja jelas mereka yang produksi obat-obatan. Terus pilar kedua, PT Parit Padang Global. Tugasnya mendistribusikan produk-produk itu. Keren ya, jadi mereka pegang dari hulu ke hilir. Nah, data yang akan kita bedah ini berasal dari laporan tahunan terakhir mereka. Oke, kita mulai dari bagian pertama, yaitu neraca keuangan. Cara gampangnya gini deh. Anggap aja neraca ini kayak foto ronsen kesehatan finansial perusahaan di satu tanggal tertentu. Isinya simpel banget kok. Apa yang mereka punya, alias aset, dan apa yang jadi utang mereka, alias liabilitas. Nah, di dalam neraca ini ada satu angka yang jadi juaranya, yaitu ekuitas. Ekuitas ini intinya adalah kekayaan bersih perusahaan. Coba bayangin, kalau kamu jual semua aset perusahaan, terus duitnya dipakai buat bayar lunas semua utang, nah, sisa duitnya itulah yang namanya ekuitas. Ini harta karunnya para pemegang saham. Dan coba kita lihat angka ekuitasnya, SOH, keren banget. Ekuitas mereka itu tumbuh dari 2,58 triliun rupiah jadi 2,71 triliun rupiah. Cuma dalam setahun loh. Ini adalah sinyal positif yang kuat banget. Artinya apa? Artinya perusahaan ini berhasil menciptakan nilai tambah untuk para pemiliknya. Makin kaya, gitu sederhananya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebagai analis yang jeli, kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Di satu sisi, ekuitasnya memang naik 132 miliar. Itu bagus. Tapi, coba deh lihat sisi satunya. Liabilitas alias utangnya melonjak sampai 877 miliar. Nah loh, ini kayak ada lampu kuning yang tiba-tiba nyala. Ini nih pertanyaan paling pentingnya. Pertumbuhan ekuitas itu jelas bagus, tapi kalau pertumbuhannya didanai oleh utang yang membengkak jauh lebih besar, kita perlu bertanya, kenapa ya? Apakah perusahaan ini lagi ambil risiko yang terlalu besar? Nah, ini jadi catatan penting yang harus kita pantau terus. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita pindah ke laporan laba rugi. Kalau tadi neraca itu kita ibaratkan foto, nah laporan laba rugi ini lebih kayak filmnya. Laporan ini nunjukin gimana performa perusahaan selama setahun penuh, seberapa jago mereka dalam mencetak uang. Dan kabar baiknya, penjualan SOHO ini tumbuh solid banget dari sekitar 10 triliun, naik jadi hampir 10,8 triliun rupiah. Ini artinya produk-produk mereka makin laku di pasar, yang mana itu adalah fondasi paling dasar untuk bisa mencetak laba. Sekarang kita masuk ke metrik favoritnya para investor, namanya laba per saham atau biasa disingkat EPS. Gampangnya, ini tuh angka yang nunjukin berapa banyak keuntungan yang didapat untuk tiap lembar saham yang kita pegang. Dan lihat, EPS SOHO lompat dari 36 menjadi 47. Wah, ini sih musik yang merdu di telinga para investor. Ingat ya teman-teman, laba per saham itu ibarat detak jantungnya profitabilitas sebuah perusahaan. Semakin tinggi angkanya, ya semakin sehat perusahaannya. Kenaikan EPS Soho ini menunjukkan kalau mereka nggak cuma berhasil jualan lebih banyak, tapi juga makin efisien dalam mengubah penjualan itu jadi keuntungan nyata bagi kita, para pemegang saham. Laba itu penting, ya, tapi ada yang bisa dibilang jauh lebih krusial buat perusahaan bisa bertahan hidup, yaitu uang kas. Makanya kita perlu lihat laporan arus kas. Ini tuh kayak kita lagi melacak aliran darah di dalam tubuh perusahaan. Duitnya datang dari mana dan perginya kemana aja. Jadi, arus kas itu sumbernya ada 3. Pertama, dari operasi. Ini dari bisnis utamanya, ya jualan produk mereka itu. Kedua, dari investasi. Misalnya jual beli aset kayak pabrik atau mesin.
Dan ketiga, dari pendanaan, kayak dapat pinjaman dari bank atau menerbitkan saham baru. Tapi, yang paling penting buat kita cermati itu yang nomor satu, arus kas dari operasi. Ini nunjukin apakah bisnis inti mereka beneran menghasilkan uang tunai atau enggak. Nah, ini dia bagian yang paling wow dari cerita Soho. Di tahun 2024, kas bersih mereka itu bertambah lebih dari 681 miliar rupiah. Ini pembalikan yang luar biasa banget, karena setahun sebelumnya mereka malah bakar duit alias kasnya minus 266 miliar. Ini comeback yang fantastis namanya. Ini poin emasnya, laba itu bisa saja cuma angka akuntansi di atas kertas, tapi kas itu adalah raja. Kenaikan kas sebesar ini menunjukkan kalau uangnya benar-benar masuk ke rekening Bank Soho, ini adalah tanda kesehatan operasional yang sangat-sangat kuat. Oke, semua petunjuk sudah kita kumpulkan nih. Kita sudah lihat foto ronsennya, kita sudah nonton filmnya, dan kita sudah cek aliran darahnya. Sekarang waktunya kita pakai topi investor kita dan coba tarik simpulan. Oke, jadi rangkumannya gimana? Gambaran besar SOH itu begini. Tanda-tanda vitalnya kuat, pendapatan naik, laba per sahamnya melonjak, dan arus kasnya berbalik jadi sangat positif. Tapi, ada satu tapi yang perlu kita garis bawahi. Pertumbuhan utangnya yang sangat cepat. Nah, ini seperti pedang bermata dua yang harus terus kita awasi dengan cermat. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah melihat semua data ini, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan sebagai seorang analis? Mungkin Anda jadi penasaran pengen gali lebih dalam. Ini utang dipakai buat apa aja sih? Atau kok bisa arus kasnya naik drastis gitu? Ingat ya, analisis kita barusan ini hanyalah awal dari perjalanan Anda. Teruslah bertanya, teruslah penasaran, karena itulah cara kita menjadi investor yang lebih bijak.